Ya, puji Tuhan. Ya, kita melanjutkan Bible study kita malam hari ini dari buku Grace Revolution. Ya, kita mengalami kuasa, ya, power untuk hidup berkemenangan. Ya, bukan hidup yang kalah, pecundang. Nah, di dalam bab 14 bagian 1 kita udah dengar ada orang-orang yang hanya profes, atau profes itu disebut penganut aja, agamawi gitu. Dari bahkan kekristenan. Nah, padahal kalau disebut miliki seluruh karya sempurna, miliki itu poses. Kita memiliki. Ya, kita seperti disediakan hidangan seperti firman Tuhan katakan, aku menyediakan hidangan. Bahkan di hadapan lawan-lawan kita, di hadapan situasi dunia yang seperti apa, Tuhan menyediakan banquet atau hidangan pesta tuh. Ya, lengkap tersedia. Nah, miliki semuanya. Saya sering juga katakan, Tuhan Yesus, karyamu yang sempurna di kayu salib, yang saya mengerti atau yang saya belum mengerti, saya terima semua. Saya memiliki semua. Saya mau makan semua. Nah, gitu. Itu bukannya, wah rakus Pak, bukan. Memang kita mau, ya, semakin kita ambil dari Tuhan, kalau bisa dikatakan Tuhan semakin kuat, semakin kuat. Tapi Tuhan kan gak bisa, semakin udah mentok. Nah, jangan seperti orang yang hanya profes. Profes itu penganut, dia bilang. Ya, orang ke gereja, dia ke gereja lah. Nanti dia dengar 1 kali, 2 kali, dia bilang, saya udah tahu, karena saya udah tahu. Ya, dia merasa tahu. Cuman di otak aja. Giliran ada, kalau firman Tuhan bilang, giliran ada angin, ada badai, ada persoalan, hilang aja. Gitu ya. Sebentar aja kembali kepada percampuran. Karena saya juga perhatikan gitu. Bukan hanya pribadi-pribadi ya. Ada gereja-gereja mulai melihat, iya ya, keselamatan tuh kekal loh. Keselamatan tuh hanya karya Yesus. Ya, siapa yang gak percaya sebenarnya? Tapi karena setengah hati, tiba-tiba dia bilang, ya tapi kita gak hanya terima kasih karunia, harus kerjasama dengan hukum Taurat. Sepertinya baik gitu, sepertinya benar. Tapi ketika dia mix, terjadi lagi perjinahan rohani dikatakan. Jadi kalau orang bilang perjinahan rohani itu bukan perjinahan fisik gitu ya. Perjinahan rohani itu kembali kepada suami lama. Padahal kita sudah dipisahkan, diceraikan dengan apa? Melalui kematian. Di mana Pak? Waktu kita di kayu salib. Kita memiliki fasilitas, diberikan fasilitas kematian di kayu salib. Sehingga kita bisa lepas dari suami lama hukum Taurat, lepas dari dosa Adam, lepas dari kematian, penghukuman, dan menikmati apa yang suami baru sudah kerjakan, yaitu Yesus. Sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana. Yesus di kayu salib sebagai kita, untuk kita. Bukan kurang hukum kasih karunia itu ya, bukan kurang, maksudnya quality-nya gitu. Tapi disuplai. Nah, itu hebat ya, bukan dituntut seperti suami lama, tapi tidak menolong. Kali ini dikerjakan di dalam kita, ya, sempurna. Karena itu kita poses, kita terima. Kita terima semua. Amin. Ya, jadi pasti berbuah memang. Karena kita terima kan. Jadi kalau orang tuntut, mana perbuatannya, mana perilaku baik, mana kerjaan orang Kristen, harus mengasihi dong, harus taat, harus setia, harus bla bla bla, bibi. Gak salah, betul. Cuman kalau hasilnya dari diri sendiri, mengharapkan lagi kebenaran dari hukum Taurat. Tetapi karena dari melekat, pasti berbuah. Melekat, jadi kalau ditanya mana buahnya, buah dulu
Apa pokok dulu? Pokok dulu, ya. Kalau pokok, kita tahu kebenarannya bahwa Tuhan sudah menyelesaikan sempurna, finish work, pasti berbuah. Nggak bisa enggak. Karena firman juga membersihkan, firman juga menghasilkan kehidupan. Bahkan dibilang, ya itulah, kalau kita percaya roh, maka pasti berbuah. Kalau daging, pasti nggak berbuah. Itu udah jadi dasarnya. Ya jadi kita nggak mengeluh juga. Keadaan ini, keadaan yang belum sesuai dengan kita inginkan. Misalnya keadaan kesehatan atau keadaan keuangan, keluarga. Justru kita lihat gini, masalah, kita lihat roti. Gampang kan misalnya, masalah, hari ini saya suaranya masih kurang bagus ya, pilek. Ya kan saya bilang, saya memiliki kesehatan Kristus. Saya terima sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Saya terima rotinya jadinya. Amin. Nah seperti itu. Kalau ada hal-hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita, apa? Keuangan. Oh jadi saya tahu, Tuhan, Kau kaya, punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya adalah milikmu semua. Yang rela jadi miskin, supaya saya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanmu. Masa percaya gitu aja terjadi, Pak? Ya terjadi kan, Tuhan sudah bayar supaya saya miskin jadi kaya. Gimana caranya, Pak? Jangan tanya caranya. Dengan ajaib, dengan mujizat, itu akan terjadi. Ya jadi, minimal kita perkatakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Betul nggak? Nah itu namanya teguh berdiri. Kita mulai ya dari Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, ya artinya kita punya bapak. Disebut anak-anak, berarti kita punya bapak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi kita nggak terombang-ambing, saudara. Nanti orang bilang gini, nggak bisa tuh. Masa Tuhan nggak janji kita diberkati atau kaya. Ya, Tuhan janji kaya, saudara. Tapi kaya bukan maksudnya, bukan nggak boleh ya. Tapi bukan maksud semuanya konglomerat gitu. Enggak, kita kaya itu artinya kita dicukupi semua dan masih ada banyak sisanya untuk menjadi berkat. Udah begitu aja definisinya. Nah, kita tidak diombang-ambingkan. Mana bisa sehat terus? Atau orang udah ngomong gitu. Atau ada pendeta bilang, kita nih sedang ngantri nih. Kalau di pelayanan penghiburan misalnya, sedang ngantri nih untuk nunggu mati. Ya nggak begitu, itu dunia juga bisa bilang begitu. Habis gimana dong Pak Melki? Kita diberikan hidup dengan long life, ya dengan panjang umur, ku kenyangkan. Kenyangnya segimana? Ya terserah kamu. Kan hidup dan mati dikuasai sama Tuhan. Bukan hidup dan mati dikuasai sama lidah kamu sendiri. Firman Tuhan bilang begitu. Siapa yang suka mengemakannya, memakan buahnya. Itu namanya kita tidak diombang-ambingkan, kita teguh. Ya, oleh permainan palsu manusia tuh. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bahkan bahasanya sampai begitu tuh. Keselamatan bisa hilang. Palsu, saudara. Emangnya anak domba Allah darahnya sementara begitu? Emang sudah mati di kayu salib besegitu aja sampai dosa kita berikutnya? Enggak dong, harus mengakui. Emangnya darahnya hanya bisa sebatas gitu? Darahnya kekal. Karyanya sempurna. Dosa kita masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya sudah dihapus. Iblis gak bisa lagi menipu kita. Gak bisa lagi menyesatkan kita. Itu yang dibilang kita teguh. Ya, tidak terombang-ambing. Kita aman, sama-sama kan. Saya aman di dalam tangan Tuhan. Di tangan Yesus, di tangan Bapa. Ya, kita memiliki jaminan keselamatan. Nah itu kita artinya gini, kembali lagi ya, hari Minggu juga kita dengar, ini bisa hari Jumat sama hari Minggu bisa ketemu tuh. Ya, kehendak Bapa
bahwa kita ini diselamatkan. Kan keselamatan kita itu bulat. Ya, maksudnya bulat sempurna gitu. Sempurna, tidak bisa lepas dari kasih Bapa, nggak bisa lagi. Udah, bahasa saya gini deh. Kita udah kepalang makan buah pohon kehidupan gitu. Makan Yesus. Udah kepalang nggak bisa mati lagi. Ya, pakai bahasa tanda petik tuh ya. Kita udah kepalang makan, nggak bisa mati lagi. Karena seperti di Taman Eden kan, kalau kamu makan buah pohon kehidupan, dia nggak bisa mati lagi. Kita udah makan Yesus, udah nggak bisa mati lagi udah. Udah nggak ada yang bisa mengambil keselamatan kita. Mana Pak buktinya? Ya kita baca Yohanes 10, 27-30. Yohanes 10 tentang gembala ya. Yesus gembala. Domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi kita tadinya bukan domba, karena domba itu merefer kepada orang Israel. Kita disebut jadi domba sekarang. Berarti kita menjadi satu kawanan. Ya. Jadi ada Jews, non-Jews, termasuk kita church di dalam gereja. Aku mengenal mereka. Jadi jangan pernah juga orang takut-takutin saudara. Aku tidak pernah mengenal engkau. Pergilah, hai pembuat kejahatan. Pakai Matius 7 kan? Seringkali juga dipakai seperti itu. Padahal itu merefer kepada nabi-nabi palsu, serigala-serigala buas. Ya, apalagi pengajar-pengajar palsu. Kalau saudara anak asli domba, kita ditebus. Tuhan pasti mengenal kita. Nah, makanya kita proses, memang bukannya profes ya. Jadi bukan semua orang di gereja memang orang percaya, betul. Ya nggak semua yang di McDonald tuh hamburger. Ya nggak semua yang di garasi itu mobil. Iya betul. Makanya kita dikatakan kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, benar-benar menerima. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu lah. Ya. Mereka mengikut aku. Jadi soal mendengar suara Bapak, suara gembala, saudara nggak perlu kasta-kasta. Dia bisa dengar loh, saya enggak. Itu bukan saudara atau dombanya yang jago, bukan. Tapi gembalanya yang ngerti bahasa kita semua. Ya, jadi soal mendengarkan suara Tuhan juga jangan sampai kita terintimidasi gitu. Oh, dia pendengar suara Tuhan, saya enggak. Ya, dia lebih kudus. Nggak ada urusan, saudara. Kain baru bunuh Habil adiknya. Dia dengar kok suara Tuhan. Kain, di mana adikmu? Katanya. Ya, jadi maksud saya kalau kita domba, ya kita dengar suara Tuhan. Bukan berarti semua harus audible kan? Kita tahu tuntunan Roh Kudus. Kita tahu dipimpin oleh Roh Kudus. 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi yang memberikan siapa? Yesus. Pakai gimana? Pakai kasih korban dirinya sendiri kan? Dan baca nih, mereka pasti, 3 kali katakan, pasti. Ya pasti itu ya pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Berapa lama selama-lamanya, saudara? Selama-lamanya, tidak terbatas. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa yang bisa merebut dari tangan Bapa, dari tangan Yesus? 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Udah di tangan Yesus, tangan Bapa gini. Siapa yang bisa merebut? Oh bisa, Pak. Kan bisa lompat dari tangan Tuhan, katanya. Saudara, tangan Yesus 7 bintang di sini. Baca aja kitab Wahyu, di tangan Yesus. Cari ujungnya juga nggak tahu, saudara. Ya ini sih untuk lebih meyakinkan aja gitu. Pasti tidak binasa. Dan Bapa sama Yesus ya satu, ayat 30 ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ada bisa batasnya? Ada yang bisa melawan? Baca lagi Roma 8. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Ya jawabannya cuma satu. Kalau Allah sendiri kan? Nah, tapi Bapak bilang, masa aku yang nebus, aku yang buang kamu?
Nggak pikirnya gitu aja. Nggak ada urusan, ya. Jadi sekali-kali tidak akan pernah binasa. Jadi kalau ada dengar dari pendeta-pendeta atau orang-orang yang berkhotbah, dia mau bilang dia rohaninya sampai sebagaimanapun, kalau dia katakan hanya nakut-nakutin, keselamatan kamu bisa hilang, kamu belum tentu selamat. Ya tadi saya juga masih dengar ya di YouTube atau di apalah gitu ya kan. Jangan percaya orang yang sekali selamat tetap selamat. Saudara, kalau saudara yang bikin memang pasti nggak akan selamat. Tapi kalau darahnya darah Yesus, karyanya karya sempurna Kristus, ya siapa yang bisa ambil saudara dan saya dari tangan Bapa, dari tangan Yesus? Itu yang harus kita lihat. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka kamu akan selamat gitu. Maka kamu selamat kalau percaya, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Nah, percaya dengan itu proses. Ya. Apa yang mati dari kehidupan kita dibangkitkan. Makanya kita terus dengar, Itu yang membuat kita lama-lama, ada yang masuk dalam hati kita. Ya kayak tadi kan, kalau kita mengalami masalah apapun, orang katakan, mana bisa begini, mana bisa begitu, mana bisa begini. Enggak, firman Tuhan bilang bisa. Dan bukan hanya firman Tuhan bilang Tuhan sanggup, tapi Tuhan juga mau. Buktinya apa? Buktinya dia udah bayar. Dan buktinya dia juga katakan, seperti orang yang kusta itu kan, yang kita dengar. Tuhan, kalau engkau mau, aku pasti bisa tahir. Dia bukan gak percaya Tuhan sanggup, gak sanggup, tapi dia ragu apakah Tuhan mau apa enggak. Dan Tuhan bilang, aku mau. Amin. Ya, jadi Yohanes 3 ayat 16 ya, udah belum? Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi tidak binasa itu kekal, tidak binasanya. Selama-lamanya beroleh hidup, bukan mati. Kekal selama-lamanya. Karena apa? Karena kita menerima karunia, kasih karunia, yaitu anaknya yang tunggal. Jadi ketika orang Kristen udah percaya dan dia berkata bisa hilang keselamatan, ya diambilin paket keselamatan itu. Terselamat sih terlamat gitu, tapi rugi besar gitu. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya, itu kan, mengutus Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Sekali lagi, oleh Yesus. Soteria. Amin. Ya, jadi ayat-ayat ini tuh jelas, nggak bias. Ya, jadi kalau kita ketemu ayat yang bias, tuh, ku hajar, ku hukum gitu, misalnya begitu ya. Periksa lagi. Atau minimal kita bilang gini, yang bias, obscure, ikuti yang pasti. Apa yang pasti, ikutin yang obscure. Kalau udah dicek dengan bahasa aslinya, dicek and recheck lagi, dilihat konteksnya, nggak ada yang bertentangan, saudara. Nggak ada yang bertentangan. Nanti kita akan lihat kan tentang buah. Ya, jadi kalau pekerjaan dasarnya sudah jelas, pekerjaan kamu harus bersungguh-sungguh atau terus melakukan ini, melakukan itu. Itu buah. Nanti kita lihat supply-nya tetap dari dalam keluar akhirnya. Ya, nah, saya akan bagikan apa yang disampaikan. Ya, jadi itu membuat orang memiliki safety net tuh namanya, safety net. Ya, jadi ketika di tahun 1930 ya, 1930-an, San Francisco, Amerika tuh buat jembatan Golden Bridge ya, Golden Bridge itu terkenal ya di San Francisco. 1930, bayangin bikin jembatan gantung gitu dari baja. Saya aja yang insinyur sipil nggak kebayang dah ngebangunnya. Dan 1930 pada tahun itu dan mereka membangun
Di tengah-tengah kondisi, wah, selat San Francisco itu atau sungainya tuh kan udah dingin, airnya dingin, tinggi, angin, dan banyak orang yang jatuh. Nah, saya mau bacakan aja daripada saya cerita. Saya mau bacakan apa yang pastor sampaikan ya. Jadi ketika banyak yang jatuh, banyak kerugian, saya lanjutkan aja sampai oleh karena itu Joseph Strauss, insinyur, kepala proyek struktural yang memastikan langkah-langkah keamanan ketat dilaksanakan dan dipraktekkan. Ia bersikeras di dalam membeli dan memasang jaring pengaman yang sangat besar di bawah jembatan. Jaring itu seharga 130.000, pengeluaran yang sangat besar dalam era depresi ya 1930. 130.000 US dollar. 130.000 ya kalau kali 15.000 sekarang juga udah banyak ya. Jutaan dolar. Jutaan miliaran rupiah juga kan? Miliaran enggak? Iya, miliaran. Ya, jaring yang sangat besar, lebih lebar dan panjang daripada jembatan itu. Ketika jaring itu dipasang, sesuatu terjadi kepada para pekerja. Nah, ini lihat. Ketika kita memiliki jaminan keselamatan, orang bilang gini, enak dong bikin dosa. Nah, dengan contoh jembatan San Francisco ini kita perhatikan, apakah benar tuduhan itu. Ketika jaring sesuatu, ya mereka memperoleh keyakinan untuk bergerak bebas dan cepat melewati rangka baja yang licin. Yang jaring pengaman bukan saja menaikkan semangat juang mereka, itu juga mempercepat proses pembangunan. Jadi ketika kita memiliki jaminan keselamatan, itu bukan membuat kita menjadi orang, wah enak aja hidup dalam dosa. Misalnya kayak orang yang kerja itu, ada jaring pengaman ini, hore lompat gitu, hore lompat. Enggak kan? Sama seperti kita memiliki asuransi mobil. Di asuransi ini tabrak-tabrakin aja gitu. Enggak kan? Ya, tetapi jaring pengaman itu menaikkan semangat kerja mereka, mereka merasa aman. Ya, pekerjaan itu menjadi lebih cepat ya. Salah satu pekerja dikatakan namanya Lefty Undercover berkata dalam suatu wawancara, tidak diragukan, pekerjaan berjalan lebih cepat karena jaring pengaman itu. Lebih cepat, dan ada orang yang jatuh katanya. Nanti kita lihat ya. Tapi dia tidak mati. Ya. Dan izinkan saya mengajukan suatu pertanyaan. Apakah kehadiran jaring pengaman itu membuat para pekerja gegabah dan tidak bertanggung jawab? Apakah itu membuat mereka menghabiskan waktu kerja mereka mencoba gerakan berbahaya, padahal seharusnya bekerja? Tentu saja tidak. Sebaliknya, mereka akan menjadi lebih termotivasi dan efisien dalam mengerjakan tugas mereka. Sama halnya dengan perjalanan Kristen kita. Ketika kita memiliki jaminan keselamatan dan tahu bahwa tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Bapa, yaitu memberikan keyakinan dan kekuatan kepada kita untuk melihat kepada Tuhan dan berlari dengan lebih baik dalam pertandingan dan berjalan menuju kemuliaan demi kemuliaan. Ya, jaminan dan keyakinan dalam keselamatan Anda melalui semua yang dilakukan Tuhan Yesus adalah hal yang sangat penting. Jadi jangan dibalik. Saya juga sebagai hamba Tuhan, pendeta, ya, menyampaikan khotbah. Banyak pendeta itu berkata gini, ya kalau saya pribadi, saya percaya sekali selamat tetap selamat. Tapi kalau saya khotbah, saya mengkhotbahkan keselamatan itu bisa hilang. Maksud kamu gimana, Pak? Ya, kenapa? Karena dia pikir kalau nakut-nakutin sehingga orang tidak seenaknya bikin dosa gitu. Seolah-olah gitu kan. Sebaliknya kalau diberitakan kasih karunia, orang seenaknya bikin dosa. Nah, dengan konsep pengertian jaring pengaman ini, bukankah terbalik gitu? Ya, bahkan firman ya, penulis ini berkata gini, bayangkan jika anak-anak Anda percaya bahwa kita akan menyangkali mereka dengan tiba-tiba. Saya pikir mereka akan bertumbuh dengan penyimpangan mental dan moral. Iya, sebagai orang tua, Anda dan saya tidak mencari peluang untuk memasukkan keraguan, ketakutan, dan ketidakamanan dalam hubungan kita dengan anak-anak kita. Jika kita para orang tua di dunia tidak melakukan itu kepada anak-anak kita, betapa Bapa kita jauh lebih besar lagi yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Amin. Ya, jadi jangan pernah percaya
Dengan agama. Agama memang nakut-nakutin, saudara. Masukin neraka loh, dihukum loh. Terus dia pikir orang itu jadi lebih saleh, lebih kudus. Enggak, saudara. Rasul Paulus makanya bilang, malah membangkitkan dalam diri dia rupa-rupa hawa nafsu, las. Jadi paradoks tuh. Nah, apa transformasi sesungguhnya dong? Yaitu kasih karunia adalah antidot dosa. Kasih karunia itu pribadi Yesus yang ada di dalam diri kita. Itu seperti safety net. Kita nggak pernah ditinggalkan, tidak pernah dilupakan. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kalau roh-roh ketakutan mau masuk, kita nggak izinkan, nggak mau. Nah, coba buktikan ya. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Malahan kita berbuah. Ya, perhatikan nih, saya bacakan seluruhnya dulu supaya ngerti. Karena ini juga menjadi ayat-ayat yang seringkali dipakai seperti bias gitu kan. Tuh kan, jadi kita nih terima atau melakukan sih Pak Melki. Nah gitu kan. Nah tapi baca di Titus 2 ini ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi clear. Saudara, yang tadi keselamatan karena kasih karunia itu nggak bisa diganggu-gugat. Urusan dosa tidak ada urusan lagi. Itu safety net buat kita. Jaminan keselamatan. Dulu saya diajarin di gereja jaminan keselamatan. Belajarannya. Tapi belakangan khotbah-khotbah dari gembalanya bilang gini, keselamatan tidak terjamin. Jadi mana yang benar? Nah, yang benar ini. Terus. Nah, kasih karunia itu pribadi Yesus yang dalam diri kita itu mendidik ya. Nah, mendidik ini kan sering dipakai juga menghajar, memukul, bukan mendidik dengan firman. Nanti kita tahu ya. 2 Timotius 3 ayat 16 kita nggak baca. Kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Hidup singkatnya terhormat. Jadi justru kasih karunia lah antidot atau transformasi sesungguhnya. Masa Yesus dalam diri kita, Roh Kudus dalam diri kita ngajarin gini, Mel, kita nyuri yuk. Nggak mungkin. Tuhan memimpin kita kepada kehidupan. Hidup yang benar, perbuatan-perbuatan baik, kasih, sukacita, kan disebutnya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mana ada? Berzina, mencuri, menipu, apalagi sombong. Gak ada. Buah roh gak begitu. Ya, adil, bijaksana, tuh beribadah. Kenapa? Karena kita senang. 13. Ya, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Ya, sambil menantikan apa? Penggenapan pengharapan tentang tubuh kemuliaan ini kan. Yesus janji kan, itu penebusan yang terakhir tuh. Ya, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kedatangan dia di awan permai menjemput kita rapture dan kedatangan yang kedua kali, touchdown di bumi, 14. Yang telah, nah ini Pak, jelas nih ayat 14 ya, menyerahkan dirinya bagi kita. Berarti kalau Tuhan menyerahkan dirinya, dia adalah pribadi kasih di dalam diri kita. Kita pasti menerima kan berbuah kasih begitu misalnya. Injil damai sejahtera, dia damai sejahtera di dalam diri kita. Dia pasti berbuat damai sejahtera untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Gimana? Ya karena Tuhan merubah kita, mentransformasi kita, merestorasi kita dari dalam keluar. Untuk menguduskan, nah bahasanya nih kan, untuk menguduskan bagi dirinya. Ya, jadi sekali satu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan. Jadi Tuhan merepresent kita bagi dirinya sendiri. Nah kita kalau kita mempelainya kan, Tuhan menguduskan kita, mengindahkan kita
untuk dipresentasikan bagi dirinya sendiri. Nah, kemarin beberapa yang seminggu kemarin saya merenungkan juga. Kalau Tuhan mengubah saya, memperindah saya, ya, dengan menyerahkan dirinya kan, membebaskan saya dari segala kejahatan, dari segala cacat, celah, noda, semua yang buruk-buruk, kan saya mau. Ya, bukan usaha saya mau. Dan Tuhan mau mempresentasikan diri saya, anaknya yang dikasih, kepada dirinya sendiri gitu. Dia mau dandanin kita. Kira-kira kasih yang buruk apa yang bagus? Ya pasti yang bagus, saudara. Suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kalau saudara begini, enggak Pak, saya mau hidup dalam perjinahan aja. Ya jangan terima kasih karunia. Saudara salah terima tuh namanya. Enggak, saya mau hidup sembarangan aja, sembrono. Saya mau nggak punya aturan hidup. Ya, jangan terima kasih karunia. Kalau sudah terima kasih karunia, sudah jadi baik. Kenapa Pak? Kan kasih karunia bebas berbuat dosa. Bilang bebas berdosa siapa? Saudara dibebaskan dari dosa, dari siklus kekalahan, dari semua kehidupan kehancuran, dari hidup kepecundangan, dari hidup memalukan. Enggak, saya mau hidup dengan keluarga yang hancur-hancuran. Jangan terima kasih karunia. Enggak, saya mau terima, tapi itu bohong namanya. Ya, jadi kalau ada orang mau hidup dalam perjinahan, terus dia bilang ini, kan saya terima kasih karunia. Oh, itu bohong. Kok Pak Melki bisa bilang gitu? Ya, ini ayatnya. Bagi saya, yang rajin berbuat baik itu bukan, sekali lagi, bukan tuntutan, tapi karena diubah dari dalam. Oh dong, orang Kristen harus berbuat baik. Ya kalau berbuat baik dari tuntutan, itu pasti melelahkan. Dan pasti akan kecewa. Karena apa? Karena kesalehan manusia seperti kain kotor. Kebaikan manusia ada batasnya. Tapi kalau dibilang Tuhan sendiri menguduskan bagi dirinya, menguduskan artinya kan memisahkan ya, dipisahkan dari dunia, saya diciptakan baru, dirubah dari dalam keluar, ditransformasi bagi dirinya, oleh dia, dari dia, oleh dia, bagi dia. Kira-kira jelek apa bagus? Ya pasti bagus, saudara. Ya, jadi kalau perlu waktu, iya. Perlu progresif, iya. Nggak bisa kalau anak kecil baru bilang, mana janggutnya? Kok belum tumbuh? Terus diketokin gitu, dihukum gitu. Ya jangan. Kasih aja makan terus. Ketika pada waktunya, ya janggutnya, kumisnya keluar. Ya seperti domba kan, bulunya keluar, dipotong, besok tumbuh lagi. Ya saya lihat gitu sama Mika gitu, kumisnya, janggutnya terus bertumbuh. Tapi kalau dia umur 5 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun saya suruh-suruh begitu, ya gak jadi apa-apa. Nah, kembali lagi ya, lanjut. Makanya kita dibilang dimiliki gereja lokal ya. Itu upper room juga, itu sebagai dasar berakar di sebuah gereja lokal ya. Ini di bab ini juga disampaikan ya. Jadi supaya apa? Supaya kita bertumbuh gitu. Dan saya udah stated ya, udah sampaikan, kedewasaan rohani di dalam kasih karunia itu semakin bergantung ya, bukan semakin mandiri gitu ya. Oh kan udah dewasa, sana mandiri, cari uang sendiri, hidup sendiri. Itu orang di dunia ya. Tapi di dalam Yesus, semakin saudara berkata saya semakin ngerti Yesus, semakin dewasa di dalam Yesus, semakin berakar, berarti saudara dan saya semakin bergantung, semakin bersandar, semakin dipeluk oleh kasih-Nya. Itu beda sekali.
Ibrani 10:24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Tuh ya, sekali lagi. Ini hasil. Ya, nanti kita lihat terus ya. Makanya dikatakan ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Karena setiap ibadah, seperti kayak gini, setiap ibadah kita dengar ada sesuatu yang baru. Pastor Pres selalu sampaikan gini, Thomas aja hari Minggu gak datang, dia gak lihat Yesus bangkit, dia jadi gak percaya. Sehingga waktu minggu depan, ketika Yesus tunjukkan cucukan tanganmu di lubang paku, di lubang ini, dia baru percaya. Nah saudara, ketika kita terus mendengar, sebenarnya kita yang butuh, saudara. Ya, karena ada orang biasakan, ya, dibiasakan beberapa orang. Itu yang saya bilang, seringkali orang berkata, saya udah tahu. Berapa sering saya juga dengar khotbah saya sendiri. Iya, si Melki bisa ngomong gini ya, itu Roh Kudus. Ya, ngomong dan saya memperoleh dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, atau at least itu roti hidup yang segar yang hari itu yang saya makan. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ketika hari Tuhan makin mendekat dan kita tahu memang makin mendekat, kita harus masih semakin sering dengar perjamuan kudus, ya, dengar dan dengar terus. Karena informasi dari luar itu macam-macam, saudara. Saudara kalau lihat di WA grup saya kadang-kadang bingung gitu ya, yang menyampaikan orang-orang Kristen, tapi kok hal-hal kayak gini dia sampaikan ya, kok dia percaya ya. Ya bahkan motivator tuh lebih, ini bener nih, ini bagus nih. Si ini motivator terkenal, Nggak ada Yesusnya, saudara. Motivator tuh mengenai, ayo bangkit, ayo kita rajin, ayo kita harus bekerja keras, diri. Ya kan harus gitu, Pak. Ya, kita tahu kalau kita bekerja pun itu bukan kita, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam diri kita. Kita diberikan sukacita, damai sejahtera, kita diberikan roh yang bernyala-nyala. Semua dari Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, kan? Nah, lanjut. Ayat 25 udah ya. Nah, belum selesai. Udah, ya, hari Tuhan yang mendekat. Efesus 1 ayat 6. Ya. Dan supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Terus sekali lagi ya, kasih karunia. Ya, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihnya. Nah, ini di dalam Dia yang dikasihnya tuh bahasa Yunani charito. Ya, saya jangan dihapus ya. Saya selalu katakan gini kan, kita nih accepted in the beloved ya. Kita ini selalu accepted, diterima. Nah, itu makanya dikatakan kita ini greatly blessed, sangat besar diberkati, highly favored, sangat tinggi disukai, and dipelihara, sangat dalam dikasih. Nah, ini yang dikasihnya tuh sebenarnya charito. Ya, sangat dikasih, sangat dalam. Nah, jadi di dalam Dia yang kita tuh sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, favored, sangat dalam dikasih. Nah, ayatnya ini. Ya. Jadi charito. Amin. Ya, kita accepted, diterima. Nah, ketika kita charito, ya, itu sebagai dasar, kita itu akan berbuah. Eurestos. Nah, ini 2 Korintus 5 ayat 9. Jadi saudara, bagi saya tuh nggak ada urusan ditabrakin antara kasih karunia, menerima, supply itu, terus tiba-tiba blek buahnya jelek gitu. Nggak ada hubungannya, saudara. Nah, makanya dikatakan ya, sebab itu juga kami berusaha. Tuh kan berusaha, Pak. Labor emang, ya bekerja. Ya berusaha tuh kan, Pak. Nah, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun
kami diam di luarnya, supaya kami berkenan. Nah, ini berkenan kepadanya euarestos. Ini well pleasing. Sangat menyenangkan Bapa. Jadi kita ini berkenan kepadanya itu euarestos. Bapa tuh please. Nah, itu kan nanti kaitannya gini. Saya pernah didatangin kan sama murid STT karena dikirim sama ketua STT-nya yang nuduh gereja GCB itu hyper grace sesat. Dia kirim, ntar dua dia kirim. Saya selalu bilang. Satu soal ketiga, dua orang ini nanya gini, Pak, kata Bapak percaya kasih karunia? Iya. Itu Bapak nggak percaya upah dong? Saya bilang percaya. Lah, kan kalau upah hasil kerja. Iya. Tapi segala sesuatu dari dia, oleh dia, modalnya Yesus, dari dia. Oleh dia, saya ngerjainnya, Yesus yang ngerjakan dalam diri saya. Bagi dia kemuliaan, saya nerima mahkotanya, upahnya. Nah itu baru bisa berkenan, saudara. Tapi kalau saya begini, ini saya kerjakan Tuhan, ini saya kerjakan nih Tuhan, saya ini kerjakan nih Tuhan, dari diri saya sendiri. Kesalehan kamu seperti kain kotor. Makanya disebut kalau di dalam Alkitab tuh dead works, pekerjaan sia-sia walaupun rohani. Kenapa? Karena daging. Ngeri ya. Ada yang kayak gitu tuh. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus, mungkin salah nggak? Nggak mungkin. Makanya kita dibawa berkenan, akhirnya terima namanya Stefanos, namanya tuh mahkota. Jadi kalau orang tanya, kan kamu nggak kerja, kan Yesus yang kerja, kamu terima mahkota nggak? Terima reward nggak? Terima. Tapi saya sadar sebenarnya yang layak terima tuh Yesus. Ayat 10-nya, ini kan ayat 9. Ya, sebab ketika kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, jadi tahta pengadilan bukan gini, selamat, masuk neraka, masuk surga, masuk neraka. Bukan, saudara. Bema seat of Christ. Ya, Bema itu kita menerima Stefanos, menerima mahkota. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tuh Pak, baik ataupun jahat berarti dihukum. Bukan, saudara. Ya, kita rajin berbuat baik karena supply dari Tuhan. Kita terima mahkota, makanya kita sekarang semangat. Mau Roh Kudus, silahkan pakai ya untuk memberitakan kabar baik, memberitakan terang. Kita ya beribadah, melayani atau apapun. Kita itu bersemangat bukan karena diri kita. Pasti Tuhan akan bekerja seperti Paulus bilang, aku bekerja lebih daripada rasul-rasul yang lain. Karena dia sebut mereka semua tuh maksudnya rasul-rasul yang lain. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Nah, saya baca kesaksian lagi ya dari Jaden dari Filipina nih. Ya, dia bilang gini, saya terbiasa untuk sangat sadar atas diri dan penampilan saya, meskipun saya menjadi orang Kristen sejak lama dan lulusan sekolah Alkitab. Ini kesadaran diri kan, dia bilang. Saya merasa bahwa kekudusan berada jauh dari jangkauan saya. Bisa usaha menampilkan diri ya, tapi kekudusan jauh, dia bilang. Saya berusaha memperoleh perkenanan Tuhan melalui berdoa setiap hari secara rutin dan membaca Alkitab sesuai sebanyaknya ya. Semua kegagalan menjalankan rutinitas ini akan membuat saya merasa kalah, buruk dan bersalah. Ya, akan tetapi ketika saya mulai menonton khotbah Anda, Pastor Prince, ya, membaca pengajaran Anda, saya mulai memandang kepada Tuhan dan diri saya dalam cara yang baru. Puji Tuhan. Tuhan udah membuka mata saya. Dia memberikan kebenaran kepada saya dan membebaskan saya dari hukum Taurat masih ya, melalui materi-materi Anda. Sekarang saya sadar Yesus. Itu kata kuncinya ya, dan tahu bahwa saya adalah yang dikasih, ya, beloved. Saya sudah disembuhkan dari radang sendi dan yang sudah mengganggu saya selama bertahun-tahun. Rasa sakit itu biasanya sangat parah, sehingga saya bahkan tidak dapat memegang ballpoint. Sekarang saya juga memiliki berat badan yang sehat.
Dibandingkan berat badan yang tidak lebih dari 51 kilo, sekarang berat badan saya 63 kilogram. Saya benar-benar sembuh. Haleluya. Ketika teman-teman saya bertanya kepada saya, apa yang kamu perbuat? Saya hanya berkata, aku menemukan dan memiliki kepercayaan benar tentang kasih karunia Tuhan untuk saya. Ketika saya memikirkan kasih karunia Tuhan, bagaimana Yesus melunasi utang-utang saya, air mata saya meleleh tanpa sadar. Kasih karunia telah menarik saya keluar dari kecanduan, penghukuman, rasa bersalah, dosa, dan perbudakan karena hukum Taurat dari hidup saya. Dia bilang, Pastor Prit, pesan kasih karunia Anda telah membuat dampak yang besar dalam hidup saya, di mana saya tidak dapat menahannya untuk menceritakan pesan kasih Bapa ini kepada teman-teman saya. Berarti apa yang Tuhan ubahkan, itu yang disampaikan. Saya berkata kepada mereka bagaimana pesan ini telah membawa kebebasan, kemerdekaan ya, dan bukan perbudakan ke dalam hidup saya. Hari ini saya berdoa agar gereja dipenuhi dengan orang-orang yang sadar kasih karunia, yang akan mempengaruhi dunia, akan menjadi revolusi kasih karunia, dan kita akan menyampaikannya. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Kesaksian orang, ya, bukan jadi downgrade, bukan jadi siklus kekalahan, malah dari kalah secara agamawi benar-benar ditegakkan, ya, ditegakkan teguh dalam keselamatan tadi ya. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Ya, setiap pagi saya sampaikan kan, kita ini orang-orang yang sangat dikasih, beloved, terkasih. Nah, buahnya itu, perbuatan baik itu euarestos. Euarestos. Kita mau. Sama-sama katakan, saya mau. Ya dong, saya mau orang menjadi orang Kristen yang terhormat. Semua mau. Amin. Misalnya teguh ya. Jadi tertambat itu tertanam benar-benar di dalam kasih Bapa. Itu pasti menghasilkan buah. Ini contoh di sini Kolose 3 ayat 20. Dia bilang, hai anakku, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, ini menyenangkan Tuhan, indah di dalam Tuhan tuh kembali lagi euarestos. Ya, jadi euarestos itu sangat menyenangkan Bapa, buah. Nah, tadi kan Tuhan itu mengubah kita bagi dirinya sendiri, buat represent bagi dirinya sendiri. Amin. Ya, padahal bukan padahal ya. Soal kalau anak-anak ini di dalam perjanjian lama seperti anak yang hilang, itu dirajam, Saudara. Tetapi Tuhan buat perumpamaan sebagai anak yang hilang, yang disambut, dipeluk, dicium, dipestain, dikasih cincin, dikasih jubah kebenaran, kasut, disembeli lembu tambun, Yesus. Sudah lihat? Ya, berarti maksudnya Pastor Prince ini menjelaskan ya, dia mau jelaskan, ini yang indah yang Tuhan buat di dalam diri kita. Jadi bukan tuntutan. Nah, kalau tuntutan kita baca ya, Ulangan 21 ayat 18-21. Ini hukum Taurat bilang gini. Apabila seorang mempunyai anak, katanya, laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya atau ibunya. Dan walaupun mereka menghajar dia, ya benar-benar dihajar nih kalau di perjanjian lama ya, tidak juga ia mendengarkan mereka. 19. Maka haruslah ayahnya, ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya. Berarti bapak ibunya nih, anaknya belum masih kecil nih, ya, tapi membangkang, dia bilang, di pintu gerbang tempat kediamannya. 20. Dan harus berkata kepada para tua-tua kota itu, anak kami ini degil dan pembangkang, tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. 21. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari dia dengan batu, anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Dirajam sampai mati, saudara. Jangan main-main di bawah hukum Taurat. Makanya hidup orang, anaknya hidup seperti ditimpukin batu.
Ada nggak anak-anak pendeta yang hidupnya seperti ditimpukin batu? Mati. Kenapa? Karena di bawah hukuman. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Tuh, itu hukum Taurat. Nggak bisa ditawar, lempeng. Nah, karena itu kita bersyukur. Kita dibawa kasih karunia. Ya, Tuhan welcome. Hatinya penuh rindu untuk kepulangan anak-anaknya. Itulah yang disebut dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Ayat terakhir ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sehingga kita dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. I am the righteousness of God in Christ. Ini ayatnya. Pertukaran di kayu salib. Ya, Yesus hanya manggil Bapak, anak yang diserahkan. Di kayu salib. Karena dosa, dia harus berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya kita dapat berkata, Bapakku, mengapa engkau selalu mengasihi aku? Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Terjadi perubahan. Ikatan perjanjian yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, karena itu kita miliki proses dan work out. Ya, karena kita proses, kita work out. Termasuk apa tadi? Termasuk perilaku kasih, kesetiaan, ketekunan, segala macam hal yang baik yang adalah atribut-atribut Allah. Amin. Ya, jadi kita nggak melihatnya sebagai tuntutan. Memang kita mau jadi orang baik apa menjadi orang jahat? Ya, jadi orang baik. Kamu mau jadi orang yang terkenal diberkati apa terkutuk? Ya, ada orang gitu kan, Pak, saya berdoa kemarin, ibu dia nggak ada ya, bilang, saudaranya bilang, dia minta kok sama Tuhan, jangan dikasih kaya katanya. Loh, kalau kaya dari Tuhan namanya berkat, makanya hidupnya miskin terus. Kenapa? Karena takut nanti jadi jahat, jadi begini, jadi begitu. Ya, itu namanya dikadalin sama iblis. Kalau saudara diberkati, saudara dikasih hikmat. Kalau saudara diberkati, saudara dimakmurkan dengan tujuan. Kalau saudara diberkati dari Bapa, dia memastikan saudara hidup di Kanaan, tempat perhentian Tuhan, bukan jadi kutuk gimana. Amin. Tapi ketika orang itu nggak percaya dan dia melihat ke dirinya sendiri dan lihat masalah raksasa itu yang harus lawan, padahal Tuhan bilang peperangan milikku, aku yang berperang, aku yang menghadapi, kamu diam saja. Tapi mereka lebih baik lawan Tuhan, balik ke Mesir dan segala macam, malah menghina Tuhan. Itu sama aja semua berkat dilepas gitu. Berkat kesehatan, buktinya apa? Kaleb. Berkat dimudahkan lagi, buktinya Kaleb. Yosua masih bisa berperang pada umur berapa? 85 tahun. Kelimpahan, tanahnya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, mengalir susu dan madu, semuanya dilepas. Kita nggak mau, saudara, melepas itu. Kita mau pegang. Karena apa? Sudah Tuhan bayar. Karena kita memiliki keyakinan bahwa itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Sama-sama katakan, saya memiliki tubuh berkualitas, hidup berkualitas Yesus, hidup mulia, hidup yang jadi berkat, hidup penuh bahagia, hidup penuh damai sejahtera, sukacita, keluarga yang dibangun oleh Tuhan, rumah yang dibangun oleh Tuhan, apalagi? Ya. Dan menjadi berkat, menjadi terang, garam. Amin. Itu semua hanya diterima, bukan tuntutan, saudara. Kalau dituntut, saudara, percuma. Orang bilang memeres anduk kering gitu, nggak ada keluar airnya sedikit pun juga kalau dari diri saudara sendiri. Tetapi kalau dari Tuhan, itu suatu kepastian.
Saudara sudah mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau hidup yang diubahkan yang luar biasa seperti itu. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus sudah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Keselamatan saya pasti kekal selama-lamanya. Dan hidup saya hidup penuh kemuliaan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.